Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Abdi Sukiasmoro dari Diploma 3 Akuntansi kelas transfer Universitas Trisakti. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, pada mata kuliah Anggaran Sektor Publik. Baik, jadi apa itu APBN ya? Jadi kepanjangannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, kalau menurut Undang-Undang 17 tahun 2023, APBN adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi APBN itu semacam kertas kerja ya, yang berisikan program-program kegiatan pemerintah dengan juga alokasi dananya. Ya, APBN ini juga merupakan salah satu turunan daripada rencana kerja pemerintah yang kemarin kita bahas. Nah, dan ini dilaksanakan secara tahunan ya. Ya, dan menurut pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, APBN ini berbentuk undang-undang. Jadi harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran tentunya akan berimplikasi pada hukum ya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari APBN, nah sebenarnya apa sih peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Jadi ada 3 peran ya. Yang pertama itu fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, fungsi alokasi itu apa sih? Itu berarti bahwa anggaran negara ini diarahkan untuk cita-cita negara ya. Jadi uang yang terkumpul begitu banyak itu dialokasi-alokasikan untuk mencapai cita-cita bangsa negara ini. Ya, untuk pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Ya, jadi APBN ini dialokasi-alokasikan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian cita-cita bangsa ini. Nah, kemudian ada fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini adalah bahwa APBN ini dalam pembagiannya itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi pendistribusiannya, penyebarannya itu harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Contoh, ya, misal pada daerah tertentu, daerah yang tertinggal ya dan kurang maju, kementerian-kementerian di daerah tersebut tentunya akan mendapat alokasi yang lebih besar daripada daerah-daerah lain yang sudah maju dan mampu untuk melaksanakan program-program pemerintah. Nah, contohnya misal Kementerian Kesehatan, satuan kerjanya yang ada pada daerah minim tenaga kesehatan, tentunya akan alokasi kesehatannya lebih besar daripada alokasi Kementerian Kesehatan yang ada pada daerah-daerah maju dan fasilitas kesehatannya sudah lengkap. Ya, kemudian juga ada fungsi stabilisasi ya. Jadi mengandung arti bahwa APBN ini mempunyai fungsi untuk menstabilkan terutama ekonomi ya, di keseimbangan ekonomi negara itu. Nah, contohnya apa? Contohnya bantuan sosial, ya, kemudian subsidi. Nah, misal harga minyak bumi di dunia naik gitu. Nah, kemudian untuk menekan harga tersebut dan agar pabrik-pabrik bisa tetap memproduksi barang dengan harga yang sama atau lebih murah, nah ini APBN akan turun sebagai pemberi subsidi sehingga harga itu minyak bumi tersebut akan stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga produk-produknya tidak naik tinggi. Jadi seperti itu fungsi stabilisasi. Nah, kemudian kita masuk di postur APBN. Nah, postur APBN itu ada 5 ya. Nah, tentunya yang pertama pendapatan negara dan hibah. Nah, pendapatan negara ini dibagi 2 ya, pendapatan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak. Nah, serta hibah. Kemudian ada belanja negara. Ya, belanja negara ini adalah kumpulan dari seluruh kegiatan-kegiatan, program-program kementerian lembaga yang disusun ya. Nah, kemudian dijadikan satu. Nah, ini menjadi belanja negara. Nah, kemudian ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, namun tidak termasuk bunga utang ya. Jadi pendapatan negara dikurangi belanja negara, kemudian dikurangi bunga utang. Nah, itu menjadi keseimbangan primer. Apakah itu positif atau negatif? Nah, nantinya itu menjadi surplus atau defisit anggaran. Nah, kalau apabila defisit, nah untuk menutupi defisit anggaran tersebut, maka dilakukanlah pembiayaan. Seperti itu postur-postur APBN ini ya. Oh iya, juga yang paling penting pendapatan negara dan hibah ini adalah statusnya itu uangnya belum ada ya, teman-teman. Jadi ini hanya merupakan estimasi saja berdasarkan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang memperhitungkan kerangka ekonomi makro, kemudian fiskal, keadaan minyak bumi di dunia, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk di format APBN. Gimana sih bentuknya yang dahulu dan yang sekarang. Nah, jadi yang dahulu itu mempunyai format dinamakan T-account. Ya, bentuknya ada penerimaan negara, ada belanja negara berdampingan, kemudian turun ya. Makanya itu disebut T-account. Nah, di sini dapat kita lihat ada penerimaan dalam negeri, itu yang A, berisikan penerimaan migas dan penerimaan bukan migas. Nah, kemudian ada penerimaan pembangunan, pinjaman program, pinjaman proyek. Nah, kemudian di sisi belanja negaranya ada belanja rutin. Nah, belanja rutin itu isinya belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, bunga cicilan hutang, pengeluaran rutin lain. Kemudian di bawah lagi ada belanja pembangunan, pembangunan proyek, dan pembangunan rupiah. Nah, kalau format I-account seperti yang ada di layar ini ya, turun hanya satu saja, tidak cabang dua. Bedanya itu di pendapatan negara dan hibah. Di I-account ini sudah tidak ada penerimaan migas lagi, namun hanya ada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Nah, kemudian aja ada belanja negara. Nah, kemudian terdapat transfer ke daerah, keseimbangan primer, surplus defisit pembayaran, dan pembiayaan. Nah, dan dalam format T-account ini, pinjaman proyek itu atau pinjaman itu dimasukkan dahulu dalam kolom penerimaan ya. Jadi pinjaman diakui sebagai penerimaan, kemudian ketika belanja dikeluarkan sebagai pembangunan proyek. Jadi in out. Namun di format I-account itu kalau pinjaman akan masuk dalam pembiayaan dan untuk belanjanya itu masuk dalam belanja barang atau belanja modal. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.